Jadi menurut saya jawaban Pak Yai tadi kurang tegas. Tepuk tangan yang kuat. Kenapa tidak tegas? Ini artinya masih memberi peluang angin segar kepada para muhibbin terhadap Habib. Dan saya sudah tahu jelas kebohongan para Habib di Indonesia ini. Nama saya Ali Rashid. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Hadratul Qurama Abah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah berkenan hadir di tempat ini sekaligus mencerahkan bagi kita semuanya tentang masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat, karena saya termasuk khidmatul khalaik. Dan pribadi saya atas penelitian Hadratul Syekh 100% saya percaya. 100% saya percaya saya. Di samping berdasarkan ilmiah, tapi di seberang sana masih tidak mau melakukan kewajiban satu, yaitu DNA. Itu menunjukkan kebohongan. Menurut saya, yang saya tanyakan adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh nomor 3, pertanyaan yang terakhir, bahwa Mbah Kiai mengatakan haram, tapi kalau menyenangkan boleh. Bagi saya haram. Para muhibbin manggil Habib haram hukumnya. Haram hukumnya. Kenapa? Berdasarkan penemuan Al-Mukarram Pak Imaduddin. Karena itu kebohongan. Saya kiaskan dengan ada orang yang belum naik haji, ikroman saya manggil haji. Sedangkan yang saya panggil haji itu belum haji, saya ikroman menghormati dia. Dia menyetujui itu adalah pembohongan, maka dihukumi haram tegas. Itu pendapat saya. Jadi menurut saya jawaban Pak Yai tadi kurang tegas. Tepuk tangan yang kuat. Kenapa tidak tegas? Ini artinya masih memberi peluang angin segar kepada para muhibbin terhadap Habib. Dan saya sudah tahu jelas kebohongan para Habib di Indonesia ini. Itu pertama. Yang kedua, karena kami kan orang NU, Pak, jadi juga ziarah. Satu saja yang saya kasih contoh, karena banyak banget tempat di Pulau Jawa yang namanya kuburan palsu. Di antaranya, saya kelahiran Temanggung, Jawa Tengah. Lama hidup di sana, karena saya dari kecil memang di sana dan di keluarga para kiai. Setahu saya, di Semarang itu dulu tidak ada yang namanya makam Syekh Jumatil Kubro. Nggak ada. Di Semarang. Tapi belakangan ini ada makam Syekh Jumatil Kubro di situ. Kaligawe kalau nggak salah itu, di Kaligawe Semarang itu ada. Karena 2 tahun lewat, setahun yang lalu saya bersama rombongan ke sana dan sama supir diajak ke situ dan ya ziarah juga tahlilan di situ. Dengan keraguan saya, itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita ziarah ke makam-makam palsu? Nah ini, karena ini sangat bermanfaat bagi kita ini. Kalau sudah ada palsu, jangan diziarahin lagi. Mau saya seperti itu.
Setahu saya orang Jawa Tengah dari kecil, menurut mbah-mbah ini, bukan dalil tanpa dalil ini, maaf ini ya, maaf ini, tanpa dalil. Saya orang Jawa Tengah, setahu saya yang namanya Syekh Jumadil Kubro, wali pertama yang masuk Pulau Jawa ada di Gunung Merapi. Ada di Gunung Merapi. Sehingga orang-orang dulu, para ulama-ulama dulu mengatakan mbah-mbah kita, seandainya tidak ada Syekh Jumadil Kubro di Gunung Merapi, hancurlah Gunung Merapi itu. Karena di situ ditanam suatu waliullah, maka sampai sekarang masih ada sisa. Terbukti pada tahun 2008 kurang lebih, meninggalnya Mbah Marijan karena saking dahsyatnya, tapi lokasi makam Syekh Jumadil Kubro biasa-biasa saja, tidak ada rumput yang kering, tidak ada, hijau saja. Hingga sampai sekarang saya mendengar sudah dibangun, menghabiskan biaya 2 miliar, maka dipersilakan ziarah ke sana. Itu bagaimana hukumnya ziarah ke tempat makam-makam palsu? Banyak sekali karena di sana. Termasuk di kampung saya juga pernah dikatakan di sini ada makam wali, tapi alhamdulillah dibantah, tidak jadi dibangun. Itu di Sindoro, di Gunung Sindoro, itu tempat saya lahir. Karena saya tahu dari kecil di situ memang ada, menurut sana makam aulia itu ada 2 dan akan ada 3 lagi. Salah satu ulama di sana katanya di situ ada dan akan dibangun. Bapak alam itu dari Pak Alawi apa tidak saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aman. Kemarin kurang lebih 2 bulan saya ke sana aman. Itu saja. Sekali lagi saya percaya dengan penelitian Bayi Imaduddin Usman Al-Bantani, 100% saya percaya itu yang benar. Dan para habib adalah batil, bukan zuriyah Rasulullah SAW. Allah Akbar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hasyim As'ari dari Batanghari. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Pondok Pesantren Miftahul Jannah yang telah memberikan paparan-paparan yang selama ini saya hanya melihat melalui video, bahkan membaca tesis Kiai Imaduddin. Ya, saya punya satu itu, dikasih Mbak Yai ini ya. Artinya pada hari ini saya bertemu langsung pada Yai Imad. Untuk itu saya sampaikan banyak terima kasih. Berikutnya, berkenaan dengan kajian-kajian yang telah dipaparkan dan beberapa sanggahan-sanggahan yang ada, mungkin di antara kita ini ada tadi disampaikan apakah menjadi pemecah belah atau gimana tadi sampai disampaikan kayak gitu ya. Nah ini ternyata saya paham itu untuk peristiwa Baklawi dan sebagainya ini di kelompok-kelompok lain tidak begitu terdengar gitu. Kayak seperti Muhammadiyah itu tidak membahas Persis, kemudian yang lain ini tidak membahas. Artinya komunitas ini hari ini yang istilahnya yang dihadapkan adalah orang-orang Nahdliyin atau orang-orang NU ya. Dan orang NU itu kan yang sangat kental dengan wasatiyah dan prinsip-prinsipnya gitu loh. Sehingga ini mohon penjelasan dari Kiai Imad untuk memberikan pemahaman kepada kami-kami yang ada di daerah, terutama pengurus-pengurus NU yang mungkin sampai hari ini ada juga yang banyak yang belum klik lah semacam itulah kira-kira ya. Contohnya hari ini juga ya banyak pengurus NU yang belum berkenan hadir gitu ya. Mungkin masih melihat bagaimana nanti keadaannya. Mungkin dalam hal ini Kiai Imad sudah banyak berdiskusi dengan jajaran PBNU sebagai pimpinan kami secara pusat gitu ya. Untuk itu kami ingin mohon penjelasan dari Kiai Imad
bagaimana sampai hari ini sikap-sikap dari pengurus NU ya, khususnya yang dari PBNU menyikapi dari tesis Kiai Imad dan fenomena yang ada sekarang ini, sehingga kami yang ada di daerah itu tidak kebingungan. Kemarin sempat melihat video dari Rois Surya, dari Rois Am ya, itu sampai apakah ini pesanan Wahabi dan Syiah sampai kayak gitu ya. Nah ini mungkin yang lain juga mungkin perlu dijelaskan, sehingga tidak menjadikan kebingungan bagi kami sebagai ya namanya juga struktural gitu ya. Jadi harus sami'na wa ta'na dari pusat ke bawah. Untuk itu kepada Yai Imad mohon penjelasannya terhadap tanggapan-tanggapan dari PBNU khususnya menyingkapi masalah Baklawi ini, sehingga nanti kami yang ada di daerah ini akan tahu bagaimana cara kami untuk terus tabayun. Yang kedua, berkenaan dengan para habaib itu memang kami yang ada di daerah mungkin bahaya-bahaya yang lain juga sangat merasakan itu ya, yang setiap kali bahkan setiap hampir enggak sampai 1 minggu sekali itu kami didatangin gitu ya, bagus sih silaturahmi, bagus yang disampaikan bagus gitu ya. Namun saya amati gitu konsepnya hampir sama gitu, modelnya sama gitu ya, tidak menyampaikan ilmu ya juga tidak menyampaikan tentang malah kadang-kadang kita yang jadi mentor gitu, sampai kalau bahasan masalah ilmu gitu ya, sehingga ini menjadi keresahan di daerah atau menjadi bukan keresahan tapi menjadi pemikiran ulang lah semacam itu, sehingga dengan adanya ini mungkin nanti kami juga akan lebih bisa menyikapi yang lebih bijak dari fenomena yang ada di masyarakat atau di lingkungan kami. Demikian ya Imad yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ustaz Sayyiduddin, apakah apa yang kita lakukan ini tidak termasuk menyebarkan aib ya? Yang kedua, dari Pak Ali Rashid tadi tentang ziarah ke makam palsu dan dukungan sepenuhnya kepada kajian Yai Imad dan kepada Yai Hasyim Asy'ari. Ngapa sih Muhammadiyah persis adem-adem baik gitu ya? Kemudian tapi ini persoalannya di NU, dan bagaimana sampai sejauh ini tanggapan PBNU, kiai-kiai NU di atas ataupun di Jawa terhadap kajian Kiai Imad. Monggo kersane. Baik, dari Gus Sayyiduddin, kalau sudah ditemukan tesis bahwa Baklawi bukan turunan Nabi, kenapa harus dibuka-buka seperti membuka aib kan ya? Kita bukan membuka aib, tapi kita sedang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum fihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Itu ud'uhum li abaihim, panggil orang itu sesuai dengan bapaknya, aba, keturunannya. Boleh bapaknya, boleh panggil dengan kakeknya, boleh panggil dengan buyutnya, tapi jangan panggil selain daripada keturunannya ke atas. Boleh dipanggil Gus Sayyiduddin bin Adam, boleh, karena Adam keturunannya ke atas. Boleh panggil dengan kakeknya kayak Nabi Muhammad, Muhammad ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Boleh. Boleh panggil daripada neneknya, boleh panggil dari ibunya, Ibnu Majah, anaknya Nyi Siti Majah. Tapi kalau bukan keturunannya ke atas tidak boleh. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Bagaimana fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fiddin.
Kalau nggak tahu, mereka tetap saudara kamu. Panggil saja saudaraku, akhi, wa mawalikum, Maula Ibni Abdillah, ta'al. Bagaimana kalau yang sudah-sudah kita memanggil mereka turunan Nabi? Falaisa walaisa alaikum junah, kamu tidak berdosa. Fima akhta'tum fih, terhadap apa yang telah kamu salah memanggil mereka selama ini, nggak ada dosa. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi apa yang disengaja oleh hati kalian. Sudah tahu dalilnya nggak ada, sekarang sudah tahu mereka bukan cucu Nabi, masih manggil mereka bib-bib aja, maka itu yang haram. Imam Malik berkata, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu darban waji'an. Siapa orang yang bernisbah kepada Nabi tanpa hak, yushharu, harus diumum-umumin. Ini Imam Malik nih. Coba cari di dalam kitab Qaul Imam Malik, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu dorban waji'an, harusnya dipukulin juga. Ya enggak? Dulu mereka nih Baklawi, ada kiai yang ke Wali Songo, pakai silsilah ditaruh di tembok, suruh turunin, dipukul kiainya. Berdasarkan kaul Imam Malik itu. Tapi kita adab Nusantara tidak, bos. Kita hanya ngomong-ngomong, diskusi, ngasih tahu saudara-saudara kita, mereka bukan turun Nabi. Kita nggak mau mukul-mukul mereka, nggak mau. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi, sekarang takut banget rupanya dipersekusi. Enggak, bos, kita bikin PWI bukan mau persekusi. Kita bikin PWI mau mengatakan kami ini juga kalau mau perang siap. Tapi kalau ente nggak ngajak, ya kita nggak mau perang. Tapi kalau mau perang siap. Mau apa saja siap. Mau diskusi, oke. Mau perang kecil. Kami ini bangsa Nusantara suka perang, bos. Kalau mau ngomong, itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus, tukang perang, bos. Inggris, Portugis ngalahin Sunda, Malaka dulu, yang ngebebasin orang-orang Jawa, bos. Kita datang ke Aceh ngusir Portugis, mau perang, bos, walaupun kelihatannya lugu-lugu. Itu orang Jawa kelihatannya lugu, halus, macul, tapi kalau perang siap. Adipati Unus sampai mati, bos, disebutnya Pangeran Sabranglor. Yang perempuan juga orang Jawa itu suka perang. Nyai Jepara itu memimpin perang. Malah Hayati Aceh memimpin perang. Nyi Ageng Serang memimpin perang. Cut Nyadin memimpin perang. Itu baru ceweknya, bos, belum laki-lakinya. Makanya mungkin yang suaminya sekarang istrinya satu itu istrinya dianya itu jagoan turunan Cut Nyadin itu. Jadi dia kalah. Bisa jadi Ki Mustafa begitu. Ya begitu. Jadi udah jelas bahwa hari ini kita mengadakan diskusi bukan membuka aib, memberitahu kepada umat kita sendiri, bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri. Karena merekanya masih iklan, merekanya masih ngaku kemana-mana, ngaku turunan Nabi. Orang yang tidak percaya katanya itu menyakiti hati Rasulullah. Hati Rasulullah yang mana? Justru orang yang percaya turunan Nabi, padahal orang yang dipercaya itu bukan turun Nabi, dialah yang menyakiti Rasulullah. Bagaimana itu orang kaya pembela-pembela Ba'lawi yang sudah tahu Ba'lawi bukan cucu Nabi, tapi diyakini sebagai cucu Nabi. Apa dia nanti yang akan terjadi ketika berhadapan dengan Rasulullah? Apa dia tidak malu berhadapan dengan Rasulullah?
Kata Rasul, kenapa lu katain anak ini sebagai cucuku? Dia bukan cucuku. Bener itu Imaduddin Usman itu. Kenapa kamu nggak ikut? Udah ada dalilnya. Lu ikut husnudon. Ya kita ikut ketum katanya. Ada lagi? Nanti belum ini masih dari Gus Saifuddin ya. Terus yang kedua apa, Yai? Ya. Ini tadi ada fatwa dari Ki Ali Rasyid, haram memanggil Habib ya. Fatwa tuh. Dikias dengan manggil haji haram pada orang yang belum haji gitu. Dan saya ini tidak tegas seperti Ki Ali Rasyid katanya. Kemudian kuburan palsu, bagaimana kita ziarah ke makam palsu? Ziarah itu kan baca Quran, ya kan? Baca Quran mah dapat pahala aja. Tapi kalau kita ngajak ini kuburan bener, padahal kita tahu itu kuburan palsu, baru haram hukumnya. Tapi kalau kita duduk baca Quran di situ, ya tetap nggak apa-apa, sah aja. Tapi kalau kita sampai mengajak orang untuk ziarah ke makam palsu, hukumnya haram. Dan orang yang membangunnya haram, penipu dia itu. Orang yang ada sesuatu tujuan dunia, supaya rame lah, daripada kita bikin pemancingan belum tentu banyak yang mancing. Lebih baik kita bikin makam palsu, banyak yang ziarah. Tinggal dikasih kotak, bukut tamu, setiap satu bus 50.000, kotaknya itu kan 2.000 aja lumayan itu. Ada 10 bus aja udah berapa sehari. Daripada kita kerja jadi tukang panggul kan sehari cuma dapat 100.000, itu bisa dapat 5 juta sehari itu. Bikin makam palsu itu. Terakhir dari Kiai Hasyim Asy'ari, sikap PBNU menyikapi tesis. PBNU itu rumah besar dari 53% warga muslim Indonesia. Jadi tidak sembarangan. Harus mencerminkan daripada keyakinan umat NU-nya di bawah. Jadi maka saya menugaskan diri saya sendiri untuk memberi pemahaman kepada warga NU. Saya belum pernah diundang Muhammadiyah loh. Saya belum pernah diundang Persis, karena mereka emang nggak percaya dari dulu. Ngapain ngundang-ngundang saya? Orang saya mah dari dulu nggak percaya mereka turunan Nabi. Yang akan ada imbas adalah warga NU. Yang sudah ada imbas warga NU, maka kita wajib memberitahu saudara kita warga NU. Dan sikap PBNU harus mewakili daripada warga NU. Jadi nggak sebaliknya NU kemudian pertama mengisbat dulu atau menafikan, yang lain ikut, nggak bisa begitu. Bawah dulu, gimana warga NU di bawah? Kalau semua sudah tercerahkan, baru yakin saya nanti PBNU mengambil sikap. Kalau dari atas dulu mengambil sikap, bisa didemo PBNU sama mukibin-mukibin yang belum percaya. Maka ini tugas kita bersama dari bawah untuk mencerahkan saudara-saudara kita. Karena hanya mereka yang masih percaya Ba'lawi cucu Nabi yang akan terkena kejelekannya. Yang sudah tidak terkena yang sudah tidak percaya tidak akan terkena kejelekan Ba'lawi. Karena kita hanya bisa ditipu oleh orang yang kita husnudoni. Gak mungkin kita bisa ditipu oleh orang yang kita tidak husnudon pada dia. Tampangnya udah penipu, ngajak kerjasama sama kita, nggak mau kita. Ayo kita modal 50 juta sewa, nggak mau. Tapi kalau kita husnudon pada dia, kerjasama dalam bisnis, maka kita akan tertipu oleh orang yang kita husnudoni. Maka saya nyatakan seyakin-yakinnya, untuk agar masyarakat NU ini adalah juga percaya mereka bukan cucu Nabi, bahwa
Demi Allah, saya yakin, seyakin-yakinnya Ba'lawi Habaib ini bukan keturunan Nabi berdasarkan ilmu nasab, ilmu sejarah, dan tes DNA. Demikian.